Saya telah menjelaskan bahwa Pi akan menjadi uang dan stablecoin. Aturan KYB dan bursa telah membuktikan hal ini. Jaringan Pi seperti bank sentral dunia. Semua aturan harus dipatuhi oleh semua negara untuk menggunakan uang Web3. Oke, sesuai judul Pi Network terbaru hari ini. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Dan yang pasti 1 kali 24 jam klik petir. Karena diperkirakan untuk mendapatkan satu koin cukup lama setelah open mainnet, yaitu beberapa tahun untuk mendapatkan satu koin. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga saya doakan semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Bangkit Kembali ya. Berbagai macam argumentasi di grup dan juga di sosial media ya, yang mana terkait dengan yaitu value, nilai value ya. Yang mana nilai value ini belum kita ketahui ya, karena core team sendiri belum meluncurkan open mainnet-nya pada tahun ini dan akan diluncurkan pada tanggal 20 Februari yaitu di kuartal 1 ya. Dan sesi-sesinya sekarang tinggal menunggu yaitu countdown zero ya, hitung mundur, yaitu 2 hari terhitung hari ini ya. Dan sekarang pada dibuatnya video ini yaitu tertanggal 18 Februari dan peluncuran akan diluncurkan pada tanggal 20 Februari. Namun kita lihat ya, nanti untuk nilai value-nya kita lihat pengumuman core team ya, yang mana core team kemungkinan besar akan mengumumkan peluncuran open mainnet tersebut bersama nilai value. Semoga seperti itu ya. Dan di sini kita sekedar mengamati karena kita belum tahu nilai value itu seperti apa. Ya silakan bagi teman-teman yang mempercayai dan meyakini nilai GCV ya silahkan. Dan bagi teman-teman yang tidak yakin dengan nilai GCV, yaitu terserah masing-masing ya, karena kita mempunyai ya porsinya sendiri-sendiri, yaitu dengan keterkaitan pengalaman kita juga ya mengenai mata uang cryptocurrency ini, bahwasanya kebanyakan orang itu mengatakan yaitu Pi Network ini akan dijadikan sebagai mata uang stablecoin, yaitu stablecoin yang mana stablecoin itu nilainya tidak sangat fluktuatif ya. Ya artinya kemungkinan besar ada nilai pada saatnya turun dan juga ada nilai pada saatnya naik, namun tidak terlalu signifikan alias sedikit ya persentasinya seperti itu ya. Itu hanya sekedar gambaran saja. Namun kita tidak ada gunanya ya untuk teman-teman di luar sana ya, baik di grup atau di media sosial ya, untuk debat kusir ya, yang mana kita debat kusir itu hanya memakan waktu dan ruang saja ya, karena kita juga sama ya, yang artinya kita belum jelas ya, belum tahu yang mana core team sendirilah sebagai otoritas yang berhak ya menentukan nilai value-nya seperti itu ya. Dan
melisting besok itu pada 20 Februari itu ya. Semoga nilai value ini sesuai dengan ekspektasi kita ya. Dan kita terima ya teman-teman ya, walaupun itu harganya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maupun GCV, misalkan terjadi GCV ya kita syukuri ya. Dan jika tidak terjadi dengan nilai GCV ya kita syukuri saja ya, seperti itu ya. Ya karena kita penambangan yaitu Pi Network ini tidak memakan biaya yang terlalu signifikan, hanya kita memakai sedikit ruang untuk memakai data ya, data seluler kita yaitu 1 kali 24 jam seperti itu ya. Dan kita tidak usah perdebatkan ya, dan tunggu saja nanti pada peluncuran open mainnet di tanggal 20 Februari tersebut ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini kita berbincang-bincang atau boleh katakan nanti ya kita berbagi pendapat ya di kolom komentar ya. Yang bagi teman-teman yang mendukung nilai GCV ya silahkan, bagi yang anti GCV juga silahkan ya, nggak apa-apa lah ya, nggak masalah ya. Karena kita di sini juga sama ya, yang anti GCV juga tidak tahu bahwasanya nilai GCV ini akan dibentuk di nilai berapa. Dan penganut GCV pun sama ya, dan nilai GCV tersebut ya kemungkinan besar ya yang menurut penganut GCV itu mungkin itu terjadi ya berdasarkan data dan fakta. Dan juga anti GCV juga sama ya, berdasarkan data dan fakta. Namun kalau kita debat kusir ya tidak ada gunanya ya teman-teman ya, karena itu hanya akan memakan waktu dan ruang saja. Mending kita support ya, karena kita di sini adalah mengikuti proyek yang sama yaitu Pi Network, yang mana Pi Network ini adalah kemungkinan besar kalau memang terjadi GCV ini, alhamdulillah buat kehidupan kita masa yang akan datang. Dan jika tidak terjadi GCV kita syukuri, karena di situ kita ada sama ya, kita bisa memfiatkan juga pada saatnya nanti, atau bisa berbelanja di market-market yang sudah disiapkan oleh utilitas dari Pi Network itu sendiri. Oke teman-teman, di sini ada artikel yang mungkin kita bisa sama-sama pahami ya, apa terkait dengan nilai GCV dan terkait dengan bursa juga, dan kita pahami di sini agar kita jelas dan kita tidak memandang sebelah mata seperti itu ya, dan kita pahami sama-sama, tidak gagal menerima informasi-informasi yang ada seperti itu ya. Yuk kita ke TKP. Baik teman-teman, langsung saja ya. Para pioner yang terhormat, silahkan bandingkan artikel saya dengan postingan teman saya Mr. Anonymous, Dr. Bitcoin, dan beberapa influencer Pi Network lainnya. Siapapun yang membaca dan mempelajari artikel saya pasti akan menyadari Pi tidak butuh bursa, tetapi bursa butuh Pi. Lihatlah sekarang Binance membuat jajak pendapat. Tujuan mereka hanya untuk membuat sensasi, meskipun mereka telah berkoordinasi dengan core team di balik layar. Kemudian saya telah menjelaskan bahwa perusahaan, lembaga, organisasi di sektor perdagangan harus mematuhi kebijakan core team. Pada akhirnya core team menerbitkan KYB atau kenali bisnis Anda. Saya telah menjelaskan akan ada batasan pertukaran Pi ke fiat. Pada akhirnya bursa mengeluarkan aturan. Kemudian saya telah menjelaskan bahwa Pi akan menjadi uang dan stablecoin. Aturan KYB dan bursa telah membuktikan hal ini. Jaringan Pi seperti bank sentral dunia, semua aturan harus dipatuhi oleh semua negara untuk menggunakan Web 3. Kemudian saya telah menjelaskan segera setelah open mainnet laju,
penambangan akan disesuaikan dan pi akan sangat langka. Untuk mendapatkan 0,1 atau 0,001 pi dibutuhkan waktu beberapa tahun. Lihat sekarang, berbagai pemrograman kode sumber pi browser telah ditetapkan untuk menyesuaikan tingkat kesulitan penambangan menjadi 0,000 pi. Dari mana saya tahu semua ini? Sebelum berbagai fakta terungkap satu persatu dan data. Tuan Kosasih adalah seorang programmer profesional. Ia berafiliasi dengan Core Team. Semua fakta yang muncul sekarang bersumber dari pemrograman Tuan Kosasih. Percayalah, artikel-artikel saya selalu menyampaikan kebenaran sesuai dengan data dan fakta yang ada, bukan berdasarkan analisa dan opini pribadi. Saya tidak seperti teman saya Mr. Anonymous dan Dr. P-Coin dan beberapa influencer lainnya yang hanya mencari sensasi. Mereka lupa bahwa mereka hanyalah influencer Pi Network kecil, bukan influencer dengan 30 juta pengikut yang suaranya akan didengar oleh banyak orang. Mereka adalah pengikut lama saya yang tidak pernah bersuara ketika saya menyampaikan GCV. Mereka baru berani bersuara setelah mengikuti mereka bertambah hasil dari memposting puluhan artikel setiap hari untuk mencari engagement dan pengikut. Mereka adalah influencer tradisional yang tidak mempelajari Web 3 yang sangat berbeda. Open Mainnet ada di depan mata. Mari kita menjadi pelopor cerdas yang senantiasa membaca dan belajar. Salam kemenangan GCV. Demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila bermanfaat silahkan bagikan informasi ini ke teman-teman yang membutuhkan. Salam petir, ceder, ceder, ceder.